Fajar baru saja menyibak kabut tipis yang menggantung di atas pasar tradisional. Dari kejauhan, suara roda gerobak berderit dan teriakan pedagang mulai menyatu dalam irama khas pagi yang tak pernah berubah. Di pojok pasar, tepat di los sayur yang sempit dan lembab, seorang lelaki tua dengan wajah teduh sedang mengatur ikatan daun singkong dan tumpukan bayam yang masih segar. Namanya Pak Sarman, lelaki sederhana yang sudah 2 dekade menjual sayuran tanpa banyak bicara. Tangannya yang kasar akrab dengan tanah, peluh, dan kesunyian. Setiap pagi, Pak Sarman bangun sebelum azan subuh. Dengan sepeda tuanya, ia menempuh perjalanan dari kampung kecil di pinggiran kota ke pasar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika dagangannya tersisa, atau saat hujan mengguyur lapaknya hingga becek dan bau. Bagi Pak Sarman, hidup adalah soal keteguhan hati. Ia percaya, selama tangannya jujur, rezeki akan tetap turun meski tak melimpah. Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat pasar terasa lebih berat, lebih dingin. Pedagang-pedagang mulai berbisik saat beberapa lelaki asing berkeliaran. Mereka bertubuh kekar, wajah penuh tato, dan mata yang tak mengenal belas kasihan. Mereka menghampiri lapak-lapak, menepuk-nepuk meja, dan berbicara kasar. Suasana pasar berubah tegang. Salah satu pedagang buah dipukul hanya karena menolak menyerahkan uang keamanan. Pak Sarman hanya diam, matanya tajam mengamati dari balik tumpukan kangkung, namun mulutnya tetap terkunci rapat. Ia tahu, badai telah datang. Pak Sarman, katanya mereka dari orang baru, preman bayaran. Hati-hati, Pak, bisik Bu Rini, penjual tempe yang lapaknya bersebelahan. Suaranya gemetar, wajahnya pucat. Ia menggenggam pergelangan tangan Pak Sarman sejenak, seolah ingin memindahkan sedikit keberanian ke tubuhnya yang tua. Pak Sarman hanya mengangguk, tak banyak bicara. Namun di dadanya, ada getar yang tak bisa disembunyikan, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah lama tak ia rasakan. Dulu, masa mudanya penuh darah dan pertempuran. Ia adalah murid terakhir dari pendekar legendaris yang menguasai ilmu welut putih, silat lincah yang tak tertebak, seperti belut yang licin dan sulit ditangkap. Tapi Pak Sarman telah bersumpah tak akan pernah menggunakan ilmu itu lagi. Ia memilih berdamai dengan kehidupan, mengganti pukulan dengan timbangan, mengganti loncatan dengan cangkul dan sayur mayur. Tapi kini, dunia lamanya seolah kembali menantang. Anak buah preman mulai mendekati lapak Pak Sarman. Salah satunya menendang keranjang tomat hingga berserakan. "Woi, kakek, kalau mau lapakmu aman, bayar tiap minggu. Jangan sok suci lo," teriaknya sambil menatap tajam. Pak Sarman tak menjawab, hanya menatap mereka seperti melihat sekumpulan lalat yang mengganggu ladang. Namun tatapan itu cukup membuat salah satu preman mundur setengah langkah, merasa ada sesuatu yang tak biasa dari lelaki tua itu. Langkah-langkah kasar mereka menjauh, tapi ancaman telah ditabur. Para pedagang mulai berkemas lebih cepat dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Sarman kembali memunguti tomat yang tergeletak, satu persatu, dengan tangan yang gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kenangan akan masa lalu yang selama ini ia kubur, kini mencumul pelan-pelan. Di kejauhan, langit mulai cerah, tapi bagi Pak Sarman, ini baru permulaan. Ia menatap bayangan dirinya di air genangan pasar, wajahnya tua, keriput, namun di balik mata itu, tersimpan sesuatu yang sudah lama terkunci, ilmu yang tak pernah sepenuhnya mati. Keesokan harinya, pasar tradisional itu kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun, udara pagi terasa tegang, seolah setiap nafas membawa ketakutan yang tersimpan dalam bisik-bisik. Para pedagang yang semalam berbisik cemas, kini saling melempar pandang curiga, menunggu kedatangan yang tak diinginkan. Pak Sarman sudah membuka lapaknya seperti biasa, mengatur sayurannya dengan teliti, namun matanya terus menatap ke pintu masuk pasar, waspada akan kedatangan para preman. Benar saja, tak lama kemudian, segerombolan lelaki bertubuh besar datang mengoyak ketenangan pasar. Di depan mereka berdiri Rojak, sosok preman yang terkenal kejam dan licik, wajahnya kasar dan penuh tato, sorot matanya seperti api yang menghanguskan segalanya. Ia melangkah dengan percaya diri, diikuti anak buah yang siap memaksa dan melanggar aturan pasar. Semua pedagang menunduk, membiarkan mereka lewat, tapi ketakutan itu semakin pekat. Rojak menghampiri lapak-lapak satu persatu, mengumumkan aturan barunya dengan suara serak. Mulai hari ini, semua pedagang harus bayar uang keamanan, 20.000 per minggu. Yang nggak bayar,
lapaknya akan aku hancurkan. Suaranya bergema dan menggetarkan pasar, menimbulkan gelombang bisik panik. Tak ada yang berani menolak, kecuali satu orang, Pak Sarman. Di balik tumpukan kangkung dan bayamnya, Pak Sarman berdiri tegak. Ia menatap Rojak dengan mata tenang, namun penuh arti. "Aku tidak akan bayar uang itu," katanya pelan, tapi tegas. Suaranya mungkin tak nyaring, tapi cukup menggetarkan hati pedagang di sekitarnya. Mereka terpana dan berharap ia bisa melawan, tapi takut dengan konsekuensi yang mungkin datang. Rojak tertawa keras, suara yang dingin dan menghancurkan harapan. "Kakek, kau pikir kau siapa? Kau cuma penjual sayur tua yang gak berdaya. Jangan bikin aku marah." Tangannya menunjuk ke arah lapak Pak Sarman, dan anak buahnya mulai mendekat, wajah mereka berubah menjadi ganas. Pak Sarman tahu, pertarungan ini tak bisa dihindari lagi. Saat anak buah Rojak mulai menendang dan merusak keranjang tomat Pak Sarman, sebuah ketegangan membeku di udara. Pedagang lain hanya bisa menahan napas, beberapa menutup mata mereka, takut menyaksikan pertumpahan darah yang tak terelakkan. Namun, dalam kesunyian itu, Pak Sarman menghela napas panjang, mengingat kembali pelajaran gurunya tentang kesabaran dan keteguhan hati. Ia perlahan menarik napas, menenangkan diri. Tangan yang selama ini menggenggam timbangan kini mulai mengepal dengan tenaga yang tersembunyi. Dalam hati, ia bersumpah, "Ilmu welut putih yang kau wariskan padaku, kini saatnya kau bangkit kembali." Pasar yang selama ini dianggap tempat biasa kini menjadi medan perang, dan Pak Sarman bukan lagi penjual sayur yang pasrah. Kedua mata Rojak dan Pak Sarman bertemu dalam keheningan penuh arti, seolah dunia berhenti berputar. Di balik ketenangan lelaki tua itu, tersimpan badai yang siap mengamuk. Dan di tengah keramaian pasar yang mencekam, sebuah perlawanan yang tak terduga akan segera dimulai. Suasana pasar yang semula tenang mendadak berubah menjadi medan pertempuran kecil. Anak buah Rojak, tanpa ampun, mulai merusak lapak Pak Sarman satu persatu. Keranjang tomat dilempar ke tanah, ikatan daun selada disobek kasar, dan tumpukan sayur yang baru pagi itu dibawa menjadi berantakan berceceran di lantai. Suara pecahan kayu dan jeritan pedagang yang ketakutan memenuhi udara, menambah gelap harapan yang mulai membayang. Pak Sarman berdiri di tengah kehancuran itu, tubuhnya yang renta tak menggoyahkan rasa keadilan dalam dadanya. Matanya menatap tajam ke arah para perusak itu, namun ia tetap diam, menahan amarah yang membara. Ia tahu, bertindak dengan kekerasan tanpa perhitungan bukan jalan keluar. Tapi hatinya seperti diremas, melihat hasil keringat bertahun-tahun rusak dalam sekejap. Para pedagang lain menonton dengan perasaan campur aduk antara takut dan cemas. Beberapa mencoba melawan, tapi mereka segera dihentikan oleh ancaman keras dari anak buah Rojak. Tidak ada yang berani membuka mulut atau mengangkat tangan. Pasar yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi sunyi penuh ketakutan. Hanya Pak Sarman yang berdiri tegak, menjadi satu-satunya harapan yang tersembunyi. Setelah semua kerusakan terjadi, Rojak melangkah mendekat dengan senyum dingin. "Ini peringatan buat kakek dan semua yang berani melawan aku," katanya. "Bayar uang keamanan atau lapak kalian habis dalam semalam." Suaranya menimbulkan getaran takut yang membuat udara terasa semakin pekat. Tapi sekali lagi, Pak Sarman hanya menatapnya dalam-dalam, tanpa kata. Di dalam dirinya, kenangan lama kembali muncul, tentang saat ia masih muda, menguasai ilmu welut putih, bergerak lincah dan tak terduga seperti belut yang licin di air. Tapi ia sudah lama menanggalkan itu semua demi hidup damai dan sederhana. Kini, pilihan sulit di depan mata. Apakah akan membiarkan ketidakadilan berkuasa atau bangkit mempertahankan kehormatannya? Pak Sarman perlahan mengambil sapu dan mulai membersihkan reruntuhan lapaknya. Gerakannya tenang tapi penuh tekad. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari pukulan, tapi juga dari keteguhan hati dan keberanian untuk bangkit. Pedagang lain mulai terinspirasi, melihat bahwa bukan hanya ketakutan yang mewarnai pasar itu, tapi juga semangat yang mulai membara. Ketika malam mulai merayap, Pak Sarman duduk termenung di depan lapaknya yang porak-poranda. Ia menatap langit gelap dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan, Rojak. Kau pikir aku akan diam? Tunggu saja." Hatinya yang selama ini tenang kini diselimuti oleh badai yang siap meledak kapan saja. Malam itu, pasar yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi yang mencekam. Lampu-lampu minyak yang redup menebarkan bayangan panjang di antara los-los pedagang yang tertutup dan berantakan.
Pak Sarman duduk di kursi kayu reyot di depan lapaknya yang porak-poranda, menatap jauh ke gelapnya malam. Hatinya bergolak, bukan hanya karena lapaknya yang dirusak, tapi juga karena rasa ketidakadilan yang sudah terlalu lama menjerat hidupnya dan para pedagang lain. Dalam keheningan itu, ingatan lama menghampirinya. Ia teringat akan gurunya yang dulu mengajarkan ilmu welut putih dengan penuh kesabaran. Ilmu ini bukan sekadar jurus, kata gurunya, tapi kunci untuk mempertahankan kehormatan dan keadilan. Pak Sarman merasakan getaran di dalam dirinya, seolah energi itu mulai bersemi kembali, menantang untuk dibangkitkan. Namun ia tahu, menggunakan ilmu itu berarti membuka pintu yang pernah ia tutup rapat. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Seorang pemuda, pendatang baru di pasar itu, berdiri di samping Pak Sarman. Pak Sarman, saya lihat apa yang terjadi hari ini. Kami tidak bisa terus-terusan dibungkam oleh mereka, katanya dengan mata penuh semangat. Pak Sarman memandang pemuda itu dan merasakan ada harapan yang mulai tumbuh. Kau mau berdiri bersama kami? Tanyanya pelan. Pemuda itu mengangguk tegas. Kami butuh pemimpin, Pak. Seorang yang punya keberanian untuk melawan. Hati Pak Sarman tergerak. Ia sadar, ini bukan perjuangannya sendiri lagi. Suara para pedagang yang takut mulai bergabung dalam langkah yang berani. Pasar ini, meski kecil, adalah kehidupan mereka, dan sekarang waktu untuk bertahan telah tiba. Keesokan paginya, suara gaduh terdengar lagi. Anak buah Rojak kembali datang, namun kali ini mereka disambut dengan tatapan penuh keberanian dari para pedagang. Pak Sarman berdiri di depan barisan pedagang lain, tubuhnya tegap, aura berbeda terpancar dari dirinya. Sekali lagi, ia mengangkat kepalan tangan, sebuah simbol bahwa mereka tidak akan tunduk. Kita harus lawan, bukan menyerah, ucapnya lantang. Pertarungan batin di dalam dirinya menguat. Ia mulai melatih kembali gerakan welut putih secara diam-diam, mengingat setiap jurus dan filosofi yang pernah diajarkan. Tubuhnya mungkin tak lagi muda, tapi semangat dan keteguhan hatinya mengalir deras seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Pak Sarman tahu, malam ini, dirinya harus berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penjual sayur. Di tengah kerumunan yang mulai percaya pada dirinya, Pak Sarman menghembuskan napas panjang dan berkata dalam hati, ini bukan hanya tentang sayur, ini tentang harga diri. Rojak harus tahu, pasar ini milik kami. Langkah pertama menuju perlawanan sudah dimulai, dan tak ada jalan mundur. Hari mulai menyingsing, dan pasar yang semula terasa dingin kini mulai menggeliat penuh semangat. Para pedagang, yang sebelumnya hanya menunduk takut, kini berdiri bersama Pak Sarman, saling bertukar pandang penuh tekad. Langkah kaki mereka menggema di atas tanah pasar, seperti irama perlawanan yang mulai bangkit. Suara-suara kecil berubah menjadi seruan keberanian, membangkitkan api semangat yang lama tertidur. Pak Sarman berjalan menyusuri barisan pedagang, memberikan semangat dengan kata-kata yang lugas dan penuh harapan. Kita harus berdiri bersama, jangan biarkan ketakutan merenggut hak kita. Suaranya yang berat dan tegas membangkitkan getaran baru dalam hati setiap pendengar. Mereka bukan lagi hanya penjual sayur yang lemah, mereka adalah satu kekuatan yang siap memperjuangkan keadilan. Di sisi lain pasar, Rojak dan anak buahnya mulai menyadari perubahan ini. Mereka berdiri dalam lingkaran, wajah mereka penuh amarah dan kebingungan. Pak Sarman sudah gila, teriak salah satu anak buahnya. Dia pikir dengan lapak hancur, kami akan berhenti. Ini justru membuat mereka makin berani. Rojak memukul meja kayu dengan tinjunya, merasakan ego yang terluka. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sementara itu, Pak Sarman mulai berlatih ilmu welut putih secara sembunyi-sembunyi di sebuah sudut pasar. Gerakan-gerakannya lincah dan penuh konsentrasi, memanfaatkan setiap lekuk tubuhnya yang masih kuat. Keringat mengalir deras, namun mata tua itu bersinar penuh tekad. Ilmu ini adalah senjata terakhirnya, dan ia bersumpah tidak akan mengecewakan para pedagang yang kini berharap padanya. Malamnya, pertemuan rahasia diadakan di belakang pasar. Pak Sarman dan para pedagang berkumpul dalam lingkaran kecil, membicarakan strategi dan langkah-langkah untuk melawan preman. Suara-suara mereka penuh tekad, dan dalam hati mereka membara harapan untuk meraih kebebasan dari teror Rojak. Mereka tahu risiko yang dihadapi, tapi pilihan untuk menyerah sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, saat Rojak kembali dengan rombongan yang lebih banyak, ia mendapati lapak Pak Sarman telah diperbaiki. Tidak hanya itu,
Lapak itu kini dijaga oleh para pedagang yang bersatu, siap menghalangi setiap ancaman. Wajah Rojak berubah menjadi marah dan terkejut. "Kalian pikir dengan begini aku akan mundur?" ancamnya. Namun, suara tandingan terdengar jelas, lebih kuat dan penuh keberanian. Pertarungan batin Pasarman semakin kuat. Ia tahu konflik ini bukan hanya soal mempertahankan lapak, tapi juga tentang harga diri dan kehormatan seluruh komunitas. Saat malam menjelang, ia menatap langit gelap dan berbisik, "Ini perjuangan kita. Aku akan buktikan bahwa ilmu welut putih bukan hanya cerita lama." Sebuah babak baru dalam pertarungan mereka telah dimulai, dan tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasar sudah larut malam, sunyi kecuali suara angin yang berhembus pelan menelusuri lorong-lorong sempit. Di sudut belakang pasar, Pasarman duduk bersila, tubuhnya yang lelah bersandar pada dinding bata tua. Namun matanya tetap tajam, fokus pada pelatihan ilmu welut putih yang ia lakukan sendirian. Gerakannya perlahan tapi pasti, meniru gerak belut yang licin dan tak terduga, mengingatkan dirinya pada masa muda yang penuh kekuatan. Seiring waktu berlalu, rasa sakit otot mulai datang, tapi ia tak menggubrisnya. Malam ini bukan sekadar latihan, melainkan pengabdian untuk melindungi semua yang ia cintai. Bayangan para pedagang yang bergantung padanya mengalir di pikirannya. "Aku tak boleh gagal," bisiknya lirih. Setiap jurus yang ia ulang adalah janji untuk tidak membiarkan ketakutan dan penindasan berkuasa. Di sisi lain pasar, Rojak tengah berkumpul dengan anak buahnya, membicarakan langkah selanjutnya. Rojak sudah mulai merasakan tekanan dari kebangkitan para pedagang. "Pasarman itu bukan lelaki tua biasa," ucap salah satu anak buahnya dengan nada cemas. "Dia menggunakan sesuatu yang kita tak tahu." Rojak menyipitkan mata, amarah dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Ia harus segera menghentikan perlawanan ini sebelum meluas. Sementara itu, pedagang lain yang melihat tekad Pasarman mulai menguatkan diri. Mereka melakukan ronda malam, saling menjaga satu sama lain, mengusir bayang-bayang ketakutan yang selama ini mengekang mereka. Solidaritas yang tumbuh perlahan seperti akar pohon yang semakin kuat menancap ke tanah, memberi harapan pada masa depan pasar yang bebas dari ancaman. Malam semakin larut, dan suara ketukan di pintu kecil rumah Pasarman memecah kesunyian. Seorang pemuda datang membawa kabar dari para pedagang. Rojak berencana menyerang lapak mereka saat fajar. Dengan cepat, Pasarman bangkit dan mengatur strategi. Ia tahu, besok adalah hari penentuan, dan ia harus mempersiapkan diri serta para pedagang sebaik mungkin. Dengan gerakan sigap, ia mengajarkan para pemuda yang bersedia belajar beberapa teknik dasar welut putih. Mereka berlatih dengan penuh semangat di bawah bimbingan Pasarman, berusaha menguasai gerakan-gerakan lincah dan licin yang menjadi ciri khas ilmu itu. Keringat bercucuran, namun tekad mereka tak surut. Pasar ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi harga diri yang harus dipertahankan. Ketika pagi mulai menjelang, udara di pasar terasa berat dengan ketegangan yang menggantung. Semua mata tertuju pada Pasarman, yang berdiri di depan lapak dengan aura yang berbeda dari biasanya. Ia bukan lagi hanya penjual sayur biasa, tapi pemimpin yang siap mengorbankan segalanya demi keadilan. "Bersiaplah," katanya dengan suara dalam dan penuh wibawa, "kita akan lawan sampai titik darah penghabisan." Mentari pagi baru saja menyapa langit ketika pasar mulai berdenyut dengan ketegangan yang tak tertahankan. Pasarman berdiri di depan lapaknya, mata tajamnya menatap ke arah jalan masuk, tempat anak buah Rojak akan segera datang. Tubuhnya tegap, meski usianya sudah tak muda lagi, namun aura keberanian dan kekuatan terpancar jelas dari sosoknya. Hatinya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu perjuangan berat akan segera dimulai. Para pedagang yang selama ini tertindas kini berkumpul di sekitar Pasarman, siap menghadapi apapun yang datang. Ada rasa takut yang mengintip, tapi jauh lebih besar adalah keberanian yang bergejolak. Mereka telah berlatih, mereka telah bertekad. Pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi harga diri yang harus dipertahankan dengan segenap jiwa. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Rojak muncul bersama puluhan anak buahnya, wajah mereka penuh amarah dan niat buruk. Mereka membawa tongkat dan senjata tajam, berharap dapat meruntuhkan semangat para pedagang. Namun pandangan mereka terhenti saat menyaksikan barisan pedagang yang bersiap menghadang dengan gagah berani. Rojak melangkah maju, suaranya bergema di udara pagi. "Kalian pikir bisa lawan aku? Pasar ini milikku."
teriaknya. Namun sebelum pertempuran benar-benar pecah, Pak Sarman maju ke depan, suaranya dalam dan tenang. Pasar ini milik semua orang yang mencari hidup dengan jujur. Kau tak berhak menindas kami. Kata-kata itu, seperti cambuk yang membakar semangat para pedagang. Pertarungan pun pecah. Gerakan Pak Sarman gesit dan lincah, meluncur seperti belut putih yang sulit ditangkap. Setiap jurus ilmu welut putih ia keluarkan dengan presisi, menangkis serangan lawan dan membalas dengan pukulan yang tajam. Anak buah Rojak yang mencoba menyerangnya satu persatu tumbang, tak mampu menandingi kecepatan dan kelincahan Pak Sarman. Di tengah pertempuran, para pedagang lain yang telah berlatih turut turun tangan. Mereka bergerak dengan semangat membara, saling melindungi dan menyerang dengan keberanian yang baru ditemukan. Pasar yang sebelumnya sunyi dan menyeramkan kini berubah menjadi medan perlawanan yang bergemuruh. Suara teriakan, benturan kayu, dan desisan napas memenuhi udara. Meski jumlah lawan lebih banyak, semangat para pedagang tak tergoyahkan. Mereka bertarung bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati yang penuh keberanian. Pak Sarman merasa darahnya mengalir lebih deras, ilmu welut putih mengalir dalam setiap gerakan, memberinya kekuatan yang seolah tak pernah habis. Pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan pasar dan kehormatan semua orang. Saat matahari mulai naik tinggi, anak buah Rojak mulai mundur satu persatu, terluka dan kelelahan. Rojak sendiri berdiri terengah-engah, wajahnya penuh amarah dan kekalahan. Pak Sarman menatap tajam, lalu berkata dengan suara tegas, "Jangan pernah kembali lagi. Pasar ini bukan tempatmu." Dengan itu, perlawanan hari itu berakhir, tapi perjuangan belum selesai. Pasar telah menemukan pahlawannya, dan harapan baru telah lahir. Setelah pertempuran sengit di pagi hari, pasar perlahan mulai kembali tenang. Namun di balik kedamaian yang tampak, luka dan ketegangan masih membekas di hati para pedagang. Pak Sarman duduk di depan lapaknya, tubuhnya yang dulu kuat kini penuh goresan dan memar. Tapi tatapannya tetap tajam, penuh tekad yang tak pernah pudar. Ia tahu, kemenangan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Para pedagang mengelilinginya, beberapa membawa air untuk menyeka darah dan keringat. Suasana yang biasanya riuh kini berubah menjadi hening penuh haru. Mereka melihat lelaki tua itu bukan hanya sebagai penjual sayur, tapi sebagai pelindung dan simbol harapan. Seorang pemuda menghampiri Pak Sarman, mengangkat tangan dengan suara berat, "Pak, kami siap berjuang bersama sampai pasar ini benar-benar aman." Di sisi lain, Rojak yang kalah terkapar di sebuah rumah kosong, merasakan getirnya kekalahan pertama dalam hidupnya. Tubuhnya penuh luka, tapi amarahnya membara lebih dari sebelumnya. "Pak Sarman, kau belum menang. Ini baru permulaan," gumamnya dengan suara bergetar. Ia tahu, untuk menguasai pasar, ia harus bangkit dengan cara yang lebih kejam dan licik. Malam itu, Pak Sarman memanggil para pemuda yang berani untuk berkumpul dan melatih ilmu welut putih lebih dalam. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, mereka harus siap secara mental dan strategis. Ini bukan hanya soal pukulan atau tendangan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga solidaritas dan keberanian, katanya dengan suara yang menggema di ruangan kecil itu. Sementara itu, suasana di pasar mulai berubah. Para pedagang mulai menata ulang lapak mereka, tapi tetap waspada dengan segala kemungkinan. Rasa takut belum hilang sepenuhnya, namun ada cahaya kecil yang mengusir kegelapan. Mereka mulai percaya bahwa dengan bersatu, mereka bisa melawan segala ancaman yang datang. Pak Sarman sendiri mulai meneliti lebih dalam ilmu welut putih, berusaha menggali kekuatan tersembunyi yang selama ini terpendam. Ia tahu, ancaman dari Rojak tidak akan berhenti hanya dengan kekalahan fisik. Perang batin dan strategi akan menjadi medan berikutnya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar kekuatan itu cukup untuk melindungi semua yang ia sayangi. Di sebuah sudut pasar, seorang wanita tua mengamati dari jauh. Mata tajamnya penuh perhatian dan kekhawatiran. Ia adalah penjaga ilmu kuno yang pernah mengenal Pak Sarman di masa lalu. "Perjuanganmu baru saja dimulai, Pak Sarman. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghancurkan harapan ini," bisiknya lirih, seolah memberi peringatan yang berat. Malam itu ditutup dengan janji yang terpahat kuat di hati Pak Sarman dan para pedagang. Mereka bersumpah untuk menjaga pasar, melindungi satu sama lain, dan berjuang tanpa menyerah. Pasar yang dulu sunyi dan penuh ketakutan kini menjadi medan harapan dan keberanian yang tak akan mudah ditaklukkan. Beberapa hari setelah kemenangan yang diraih,
suasana pasar mulai tampak lebih hidup, namun ada nuansa gelap yang mulai menyusup diam-diam. Pak Sarman dan para pemuda yang telah belajar welut putih tetap waspada, tak pernah lengah. Mereka tahu, Rojak bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Namun yang lebih menakutkan kini adalah ancaman dari dalam, bayang-bayang pengkhianatan yang tak terlihat. Seorang pedagang muda bernama Hari, yang sejak awal mendukung Pak Sarman, mulai berubah sikap. Diam-diam, ia bertemu dengan anak buah Rojak, memberikan informasi tentang strategi dan pergerakan para pedagang. Hari sendiri bergulat dengan rasa takut dan dilema batin, keluarganya terancam jika ia tetap setia pada Pak Sarman. Di balik senyum dan sapaan hangatnya, tersembunyi ketegangan yang makin berat. Pak Sarman yang merasakan perubahan suasana semakin menajamkan indera dan ilmu welut putihnya. Ia mencurigai adanya pengkhianat, namun belum bisa memastikan siapa. Suatu malam, saat melakukan ronda di pasar, ia menangkap gerak-gerik mencurigakan di antara bayang-bayang. Gerakannya seperti belut putih yang licin, ia menyelinap diam-diam mengikuti jejak itu, berusaha mengungkap kebenaran. Hari yang ketakutan dan terpojok, akhirnya berani mengungkapkan pengkhianatannya pada Rojak. Namun, Rojak tidak hanya memanfaatkan informasi, ia merencanakan pengkhianatan yang lebih besar, serangan mendadak yang bisa menghancurkan seluruh semangat para pedagang dan menyingkirkan Pak Sarman sekali dan untuk selamanya. Bayangan gelap itu menyelimuti hati Hari, yang kini menyesali pilihannya. Sementara itu, para pedagang yang lain mulai merasakan getaran kegelisahan. Rasa aman yang mulai tumbuh sejak kemenangan pertama mulai terkikis. Namun Pak Sarman tetap tenang, menunjukkan keteguhan hati. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang tak terduga, melatih para pemuda agar lebih lihai dan waspada. Ia tahu, pertempuran sebenarnya belum usai. Di malam yang kelam, serangan mendadak itu akhirnya terjadi. Anak buah Rojak menerobos masuk ke pasar, menyerang lapak-lapak pedagang yang lengah dan tidak siap. Terjadi kekacauan hebat, suara teriakan dan benturan memenuhi udara. Pak Sarman segera turun tangan, melibas musuh dengan gerakan welut putih yang semakin sempurna. Namun jumlah lawan yang banyak membuat pertempuran makin berat. Hari, yang melihat kehancuran yang terjadi, mulai menyesali perbuatannya. Dalam hati, ia berdoa agar Pak Sarman dan para pedagang masih punya kesempatan bangkit. Dalam kekacauan itu, Pak Sarman menangkap pandangannya, memberikan tatapan penuh pengertian dan ampunan. Seketika, harapan kecil itu menyala kembali, memberi kekuatan bagi mereka yang tersisa untuk bangkit dan bertahan. Ketika fajar menyingsing, pasar kembali terdiam, namun kini dengan luka yang lebih dalam. Banyak lapak hancur, banyak pedagang terluka, dan semangat yang sempat pudar kini harus dipupuk kembali. Pak Sarman berdiri di tengah reruntuhan, menggenggam tangan para pedagang yang setia. Ini bukan akhir, ini awal yang baru, suaranya menggetarkan jiwa. Perjuangan terakhir menanti di depan mata. Pasar yang pagi tadi porak-poranda kini menjadi saksi dari kebangkitan yang tak terduga. Pak Sarman berdiri di tengah reruntuhan, wajahnya penuh luka tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu, ini adalah saat terakhir untuk menuntaskan perlawanan. Kekuatan ilmu welut putih telah mencapai puncaknya, dan semangat para pedagang tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Para pedagang yang selamat mulai membersihkan sisa-sisa kehancuran, sambil mempersiapkan diri menghadapi serangan pamungkas dari Rojak dan anak buahnya. Suara mereka bergema penuh semangat, pasar ini milik kita. Kita tidak akan menyerah. Terasa getaran kuat dari setiap suara yang menyuarakan harapan dan keberanian, membuat langit pagi seakan menggemakan kebangkitan mereka. Sementara itu, Rojak mengumpulkan pasukannya untuk serangan terakhir. Kali ini, ia membawa senjata tajam dan strategi yang lebih kejam. Ia yakin, kali ini ia akan menghapus nama Pak Sarman dari pasar dan memaksakan kekuasaannya tanpa ampun. Namun, di lubuk hatinya, ada keraguan yang mulai merayapi, ketakutan akan kekuatan ilmu welut putih yang selama ini ia remehkan. Pertarungan pamungkas pun dimulai. Pak Sarman dengan gerakan anggun dan bertenaga, mengalir seperti air yang deras menerjang batu karang. Setiap jurus welut putih yang ia keluarkan membuat musuhnya terpental dan tak berdaya. Anak buah Rojak yang mencoba menyerang secara brutal satu persatu tumbang di hadapannya, seperti bayangan yang menghilang saat fajar menyingsing. Dalam duel yang menentukan, Pak Sarman berhadapan langsung dengan Rojak. Wajah Rojak penuh kemarahan dan keputusasaan, sedangkan Pak Sarman menatap dengan ketenangan yang menyejukkan. Dengan satu gerakan cepat dan terarah,
ilmu welut putih menyergap Rojak, mengunci langkah dan melemahkan semangatnya. Rojak jatuh terduduk, kekuasaan dan arogansinya hancur berkeping-keping. Pasar perlahan kembali pulih, suasana damai mulai menyelimuti. Para pedagang kembali menata lapak mereka, kini dengan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pak Sarman menjadi pahlawan yang dihormati, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan dan mempersatukan mereka semua. Hari, yang pernah mengkhianati, kini berdiri di sisi Pak Sarman, memohon ampun dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Pak Sarman menyambutnya dengan tangan terbuka, memberi kesempatan kedua yang tulus. Pasar ini bukan hanya tempat berjualan, tapi juga keluarga besar yang saling menjaga dan mempercayai. Di akhir hari, saat matahari terbenam, Pak Sarman menatap langit dengan hati tenang. Ia tahu, pertempuran telah usai, tapi tugas menjaga kedamaian baru saja dimulai. Dengan ilmu welut putih dan semangat persatuan, pasar ini akan terus berdiri tegak, melawan segala ancaman yang mencoba merusak. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan telah terukir indah di sana. Fajar baru saja menyibak kabut tipis yang menggantung di atas pasar tradisional. Dari kejauhan, suara roda gerobak berderit dan teriakan pedagang mulai menyatu dalam irama khas pagi yang tak pernah berubah. Di pojok pasar, tepat di los sayur yang sempit dan lembab, seorang lelaki tua dengan wajah teduh sedang mengatur ikatan daun singkong dan tumpukan bayam yang masih segar. Namanya Pak Sarman, lelaki sederhana yang sudah 2 dekade menjual sayuran tanpa banyak bicara. Tangannya yang kasar akrab dengan tanah, peluh, dan kesunyian. Setiap pagi, Pak Sarman bangun sebelum azan subuh. Dengan sepeda tuanya, ia menempuh perjalanan dari kampung kecil di pinggiran kota ke pasar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika dagangannya tersisa, atau saat hujan mengguyur lapaknya hingga becek dan bau. Bagi Pak Sarman, hidup adalah soal keteguhan hati. Ia percaya, selama tangannya jujur, rezeki akan tetap turun meski tak melimpah. Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat pasar terasa lebih berat, lebih dingin. Pedagang-pedagang mulai berbisik saat beberapa lelaki asing berkeliaran. Mereka bertubuh kekar, wajah penuh tato, dan mata yang tak mengenal belas kasihan. Mereka menghampiri lapak-lapak, menepuk-nepuk meja, dan berbicara kasar. Suasana pasar berubah tegang. Salah satu pedagang buah dipukul hanya karena menolak menyerahkan uang keamanan. Pak Sarman hanya diam, matanya tajam mengamati dari balik tumpukan kangkung, namun mulutnya tetap terkunci rapat. Ia tahu, badai telah datang. Pak Sarman, katanya mereka dari orang baru, preman bayaran. Hati-hati, Pak, bisik Bu Rini, penjual tempe yang lapaknya bersebelahan. Suaranya gemetar, wajahnya pucat. Ia menggenggam pergelangan tangan Pak Sarman sejenak, seolah ingin memindahkan sedikit keberanian ke tubuhnya yang tua. Pak Sarman hanya mengangguk, tak banyak bicara. Namun di dadanya, ada getar yang tak bisa disembunyikan, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah lama tak ia rasakan. Dulu, masa mudanya penuh darah dan pertempuran. Ia adalah murid terakhir dari pendekar legendaris yang menguasai ilmu welut putih, silat lincah yang tak tertebak, seperti belut yang licin dan sulit ditangkap. Tapi Pak Sarman telah bersumpah tak akan pernah menggunakan ilmu itu lagi. Ia memilih berdamai dengan kehidupan, mengganti pukulan dengan timbangan, mengganti loncatan dengan cangkul dan sayur mayur. Tapi kini, dunia lamanya seolah kembali menantang. Anak buah preman mulai mendekati lapak Pak Sarman. Salah satunya menendang keranjang tomat hingga berserakan. "Woi, kakek, kalau mau lapakmu aman, bayar tiap minggu. Jangan sok suci lo," teriaknya sambil menatap tajam. Pak Sarman tak menjawab, hanya menatap mereka seperti melihat sekumpulan lalat yang mengganggu ladang. Namun tatapan itu cukup membuat salah satu preman mundur setengah langkah, merasa ada sesuatu yang tak biasa dari lelaki tua itu. Langkah-langkah kasar mereka menjauh, tapi ancaman telah ditabur. Para pedagang mulai berkemas lebih cepat dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Sarman kembali memunguti tomat yang tergeletak, satu persatu, dengan tangan yang gemetar. Namun bukan karena takut, melainkan karena kenangan akan masa lalu yang selama ini ia kubur, kini mencungul pelan-pelan. Di kejauhan, langit mulai cerah, tapi bagi Pak Sarman, ini baru permulaan. Ia menatap bayangan dirinya di air genangan pasar, wajahnya tua, keriput, namun di balik mata itu,
tersimpan sesuatu yang sudah lama terkunci, ilmu yang tak pernah sepenuhnya mati. Keesokan harinya, pasar tradisional itu kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun, udara pagi terasa tegang, seolah setiap nafas membawa ketakutan yang tersimpan dalam bisik-bisik. Para pedagang yang semalam berbisik cemas, kini saling melempar pandang curiga, menunggu kedatangan yang tak diinginkan. Pak Sarman sudah membuka lapaknya seperti biasa, mengatur sayurannya dengan teliti, namun matanya terus menatap ke pintu masuk pasar, waspada akan kedatangan para preman. Benar saja, tak lama kemudian, segerombolan lelaki bertubuh besar datang mengoyak ketenangan pasar. Di depan mereka berdiri Rojak, sosok preman yang terkenal kejam dan licik, wajahnya kasar dan penuh tato, sorot matanya seperti api yang menghanguskan segalanya. Ia melangkah dengan percaya diri, diikuti anak buah yang siap memaksa dan melanggar aturan pasar. Semua pedagang menunduk, membiarkan mereka lewat, tapi ketakutan itu semakin pekat. Rojak menghampiri lapak-lapak satu persatu, mengumumkan aturan barunya dengan suara serak. Mulai hari ini, semua pedagang harus bayar uang keamanan, 20.000 per minggu. Yang nggak bayar, lapaknya akan aku hancurkan. Suaranya bergema dan menggetarkan pasar, menimbulkan gelombang bisik panik. Tak ada yang berani menolak, kecuali satu orang, Pak Sarman. Di balik tumpukan kangkung dan bayamnya, Pak Sarman berdiri tegak. Ia menatap Rojak dengan mata tenang, namun penuh arti. Aku tidak akan bayar uang itu, katanya pelan, tapi tegas. Suaranya mungkin tak nyaring, tapi cukup menggetarkan hati pedagang di sekitarnya. Mereka terpana dan berharap ia bisa melawan, tapi takut dengan konsekuensi yang mungkin datang. Rojak tertawa keras, suara yang dingin dan menghancurkan harapan. Kakek, kau pikir kau siapa? Kau cuma penjual sayur tua yang nggak berdaya. Jangan bikin aku marah. Tangannya menunjuk ke arah lapak Pak Sarman, dan anak buahnya mulai mendekat, wajah mereka berubah menjadi ganas. Pak Sarman tahu, pertarungan ini tak bisa dihindari lagi. Saat anak buah Rojak mulai menendang dan merusak keranjang tomat Pak Sarman, sebuah ketegangan membeku di udara. Pedagang lain hanya bisa menahan napas, beberapa menutup mata mereka, takut menyaksikan pertumpahan darah yang tak terelakkan. Namun, dalam kesunyian itu, Pak Sarman menghela napas panjang, mengingat kembali pelajaran gurunya tentang kesabaran dan keteguhan hati. Ia perlahan menarik napas, menenangkan diri. Tangan yang selama ini menggenggam timbangan kini mulai mengepal dengan tenaga yang tersembunyi. Dalam hati, ia bersumpah, ilmu welut putih yang kau wariskan padaku, kini saatnya kau bangkit kembali. Pasar yang selama ini dianggap tempat biasa kini menjadi medan perang, dan Pak Sarman bukan lagi penjual sayur yang pasrah. Kedua mata Rojak dan Pak Sarman bertemu dalam keheningan penuh arti, seolah dunia berhenti berputar. Di balik ketenangan lelaki tua itu, tersimpan badai yang siap mengamuk. Dan di tengah keramaian pasar yang mencekam, sebuah perlawanan yang tak terduga akan segera dimulai. Suasana pasar yang semula tenang mendadak berubah menjadi medan pertempuran kecil. Anak buah Rojak, tanpa ampun, mulai merusak lapak Pak Sarman satu persatu. Keranjang tomat dilempar ke tanah, ikatan daun selada disobek kasar, dan tumpukan sayur yang baru pagi itu dibawa menjadi berantakan berceceran di lantai. Suara pecahan kayu dan jeritan pedagang yang ketakutan memenuhi udara, menambah gelap harapan yang mulai membayang. Pak Sarman berdiri di tengah kehancuran itu, tubuhnya yang renta tak menggoyahkan rasa keadilan dalam dadanya. Matanya menatap tajam ke arah para perusak itu, namun ia tetap diam, menahan amarah yang membara. Ia tahu, bertindak dengan kekerasan tanpa perhitungan bukan jalan keluar. Tapi hatinya seperti diremas, melihat hasil keringat bertahun-tahun rusak dalam sekejap. Para pedagang lain menonton dengan perasaan campur aduk antara takut dan cemas. Beberapa mencoba melawan, tapi mereka segera dihentikan oleh ancaman keras dari anak buah Rojak. Tidak ada yang berani membuka mulut atau mengangkat tangan. Pasar yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi sunyi penuh ketakutan. Hanya Pak Sarman yang berdiri tegak, menjadi satu-satunya harapan yang tersembunyi. Setelah semua kerusakan terjadi, Rojak melangkah mendekat dengan senyum dingin. Ini peringatan buat kakek dan semua yang berani melawan aku, katanya. Bayar uang keamanan atau lapak kalian habis dalam semalam. Suaranya menimbulkan getaran takut yang membuat udara terasa semakin pekat. Tapi sekali lagi, Pak Sarman hanya menatapnya dalam-dalam, tanpa kata. Di dalam dirinya,
Kenangan lama kembali muncul, tentang saat ia masih muda, menguasai ilmu welut putih, bergerak lincah dan tak terduga seperti belut yang licin di air. Tapi ia sudah lama menanggalkan itu semua demi hidup damai dan sederhana. Kini, pilihan sulit di depan mata. Apakah akan membiarkan ketidakadilan berkuasa atau bangkit mempertahankan kehormatannya? Pak Sarman perlahan mengambil sapu dan mulai membersihkan reruntuhan lapaknya. Gerakannya tenang tapi penuh tekad. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari pukulan, tapi juga dari keteguhan hati dan keberanian untuk bangkit. Pedagang lain mulai terinspirasi, melihat bahwa bukan hanya ketakutan yang mewarnai pasar itu, tapi juga semangat yang mulai membara. Ketika malam mulai merayap, Pak Sarman duduk termenung di depan lapaknya yang porak-poranda. Ia menatap langit gelap dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan, Rojak. Kau pikir aku akan diam? Tunggu saja." Hatinya yang selama ini tenang kini diselimuti oleh badai yang siap meledak kapan saja. Malam itu, pasar yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi yang mencekam. Lampu-lampu minyak yang redup menebarkan bayangan panjang di antara los-los pedagang yang tertutup dan berantakan. Pak Sarman duduk di kursi kayu reyot di depan lapaknya yang porak-poranda, menatap jauh ke gelapnya malam. Hatinya bergolak, bukan hanya karena lapaknya yang dirusak, tapi juga karena rasa ketidakadilan yang sudah terlalu lama menjerat hidupnya dan para pedagang lain. Dalam keheningan itu, ingatan lama menghampirinya. Ia teringat akan gurunya yang dulu mengajarkan ilmu welut putih dengan penuh kesabaran. "Ilmu ini bukan sekadar jurus," kata gurunya, "tapi kunci untuk mempertahankan kehormatan dan keadilan." Pak Sarman merasakan getaran di dalam dirinya, seolah energi itu mulai bersemi kembali, menantang untuk dibangkitkan. Namun ia tahu, menggunakan ilmu itu berarti membuka pintu yang pernah ia tutup rapat. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Seorang pemuda, pendatang baru di pasar itu, berdiri di samping Pak Sarman. "Pak Sarman, saya lihat apa yang terjadi hari ini. Kami tidak bisa terus-terusan dibungkam oleh mereka," katanya dengan mata penuh semangat. Pak Sarman memandang pemuda itu dan merasakan ada harapan yang mulai tumbuh. "Kau mau berdiri bersama kami?" tanyanya pelan. Pemuda itu mengangguk tegas. "Kami butuh pemimpin, Pak. Seorang yang punya keberanian untuk melawan." Hati Pak Sarman tergerak. Ia sadar, ini bukan perjuangannya sendiri lagi. Suara para pedagang yang takut mulai bergabung dalam langkah yang berani. Pasar ini, meski kecil, adalah kehidupan mereka, dan sekarang waktu untuk bertahan telah tiba. Keesokan paginya, suara gaduh terdengar lagi. Anak buah Rojak kembali datang, namun kali ini mereka disambut dengan tatapan penuh keberanian dari para pedagang. Pak Sarman berdiri di depan barisan pedagang lain, tubuhnya tegap, aura berbeda terpancar dari dirinya. Sekali lagi, ia mengangkat kepalan tangan, sebuah simbol bahwa mereka tidak akan tunduk. "Kita harus lawan, bukan menyerah," ucapnya lantang. Pertarungan batin di dalam dirinya menguat. Ia mulai melatih kembali gerakan welut putih secara diam-diam, mengingat setiap jurus dan filosofi yang pernah diajarkan. Tubuhnya mungkin tak lagi muda, tapi semangat dan keteguhan hatinya mengalir deras seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Pak Sarman tahu, malam ini, dirinya harus berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penjual sayur. Di tengah kerumunan yang mulai percaya pada dirinya, Pak Sarman menghembuskan napas panjang dan berkata dalam hati, "Ini bukan hanya tentang sayur, ini tentang harga diri. Rojak harus tahu, pasar ini milik kami." Langkah pertama menuju perlawanan sudah dimulai, dan tak ada jalan mundur. Hari mulai menyingsing, dan pasar yang semula terasa dingin kini mulai menggeliat penuh semangat. Para pedagang, yang sebelumnya hanya menunduk takut, kini berdiri bersama Pak Sarman, saling bertukar pandang penuh tekad. Langkah kaki mereka menggema di atas tanah pasar, seperti irama perlawanan yang mulai bangkit. Suara-suara kecil berubah menjadi seruan keberanian, membangkitkan api semangat yang lama tertidur. Pak Sarman berjalan menyusuri barisan pedagang, memberikan semangat dengan kata-kata yang lugas dan penuh harapan. "Kita harus berdiri bersama, jangan biarkan ketakutan merenggut hak kita." Suaranya yang berat dan tegas membangkitkan getaran baru dalam hati setiap pendengar. Mereka bukan lagi hanya penjual sayur yang lemah, mereka adalah satu kekuatan yang siap memperjuangkan keadilan. Di sisi lain pasar, Rojak dan anak buahnya mulai menyadari perubahan ini. Mereka berdiri dalam lingkaran, wajah mereka penuh amarah dan kebingungan.
Pak Sarman sudah gila, teriak salah satu anak buahnya. Dia pikir dengan lapak hancur, kami akan berhenti. Ini justru membuat mereka makin berani. Rojak memukul meja kayu dengan tinjunya, merasakan ego yang terluka. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sementara itu, Pak Sarman mulai berlatih ilmu welut putih secara sembunyi-sembunyi di sebuah sudut pasar. Gerakan-gerakannya lincah dan penuh konsentrasi, memanfaatkan setiap lekuk tubuhnya yang masih kuat. Keringat mengalir deras, namun mata tua itu bersinar penuh tekad. Ilmu ini adalah senjata terakhirnya, dan ia bersumpah tidak akan mengecewakan para pedagang yang kini berharap padanya. Malamnya, pertemuan rahasia diadakan di belakang pasar. Pak Sarman dan para pedagang berkumpul dalam lingkaran kecil, membicarakan strategi dan langkah-langkah untuk melawan preman. Suara-suara mereka penuh tekad, dan dalam hati mereka membara harapan untuk meraih kebebasan dari teror rojak. Mereka tahu risiko yang dihadapi, tapi pilihan untuk menyerah sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, saat rojak kembali dengan rombongan yang lebih banyak, ia mendapati lapak Pak Sarman telah diperbaiki. Tidak hanya itu, lapak itu kini dijaga oleh para pedagang yang bersatu, siap menghalangi setiap ancaman. Wajah rojak berubah menjadi marah dan terkejut. Kalian pikir dengan begini aku akan mundur? Ancamnya. Namun, suara tandingan terdengar jelas, lebih kuat dan penuh keberanian. Pertarungan batin Pak Sarman semakin kuat. Ia tahu konflik ini bukan hanya soal mempertahankan lapak, tapi juga tentang harga diri dan kehormatan seluruh komunitas. Saat malam menjelang, ia menatap langit gelap dan berbisik, ini perjuangan kita. Aku akan buktikan bahwa ilmu welut putih bukan hanya cerita lama. Sebuah babak baru dalam pertarungan mereka telah dimulai, dan tak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasar sudah larut malam, sunyi kecuali suara angin yang berhembus pelan menelusuri lorong-lorong sempit. Di sudut belakang pasar, Pak Sarman duduk bersila, tubuhnya yang lelah bersandar pada dinding bata tua. Namun matanya tetap tajam, fokus pada pelatihan ilmu welut putih yang ia lakukan sendirian. Gerakannya perlahan tapi pasti, meniru gerak belut yang licin dan tak terduga, mengingatkan dirinya pada masa muda yang penuh kekuatan. Seiring waktu berlalu, rasa sakit otot mulai datang, tapi ia tak menggubrisnya. Malam ini bukan sekadar latihan, melainkan pengabdian untuk melindungi semua yang ia cintai. Bayangan para pedagang yang bergantung padanya mengalir di pikirannya. Aku tak boleh gagal, bisiknya lirih. Setiap jurus yang ia ulang adalah janji untuk tidak membiarkan ketakutan dan penindasan berkuasa. Di sisi lain pasar, Rojak tengah berkumpul dengan anak buahnya, membicarakan langkah selanjutnya. Rojak sudah mulai merasakan tekanan dari kebangkitan para pedagang. Pak Sarman itu bukan lelaki tua biasa, ucap salah satu anak buahnya dengan nada cemas. Dia menggunakan sesuatu yang kita tak tahu. Rojak menyipitkan mata, amarah dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Ia harus segera menghentikan perlawanan ini sebelum meluas. Sementara itu, pedagang lain yang melihat tekad Pak Sarman mulai menguatkan diri. Mereka melakukan ronda malam, saling menjaga satu sama lain, mengusir bayang-bayang ketakutan yang selama ini mengekang mereka. Solidaritas yang tumbuh perlahan seperti akar pohon yang semakin kuat menancap ke tanah, memberi harapan pada masa depan pasar yang bebas dari ancaman. Malam semakin larut, dan suara ketukan di pintu kecil rumah Pak Sarman memecah kesunyian. Seorang pemuda datang membawa kabar dari para pedagang, Rojak berencana menyerang lapak mereka saat fajar. Dengan cepat, Pak Sarman bangkit dan mengatur strategi. Ia tahu, besok adalah hari penentuan, dan ia harus mempersiapkan diri serta para pedagang sebaik mungkin. Dengan gerakan sigap, ia mengajarkan para pemuda yang bersedia belajar beberapa teknik dasar welut putih. Mereka berlatih dengan penuh semangat di bawah bimbingan Pak Sarman, berusaha menguasai gerakan-gerakan lincah dan licin yang menjadi ciri khas ilmu itu. Keringat bercucuran, namun tekad mereka tak surut. Pasar ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi harga diri yang harus dipertahankan. Ketika pagi mulai menjelang, udara di pasar terasa berat dengan ketegangan yang menggantung. Semua mata tertuju pada Pak Sarman, yang berdiri di depan lapak dengan aura yang berbeda dari biasanya. Ia bukan lagi hanya penjual sayur biasa, tapi pemimpin yang siap mengorbankan segalanya demi keadilan. Bersiaplah, katanya dengan suara dalam dan penuh wibawa, kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Mentari pagi baru saja menyapa langit ketika pasar mulai berdenyut dengan ketegangan yang tak tertahankan.
Pak Sarman berdiri di depan lapaknya, mata tajamnya menatap ke arah jalan masuk, tempat anak buah Rojak akan segera datang. Tubuhnya tegap, meski usianya sudah tak muda lagi, namun aura keberanian dan kekuatan terpancar jelas dari sosoknya. Hatinya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu perjuangan berat akan segera dimulai. Para pedagang yang selama ini tertindas kini berkumpul di sekitar Pak Sarman, siap menghadapi apapun yang datang. Ada rasa takut yang mengintip, tapi jauh lebih besar adalah keberanian yang bergejolak. Mereka telah berlatih, mereka telah bertekad. Pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi harga diri yang harus dipertahankan dengan segenap jiwa. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Rojak muncul bersama puluhan anak buahnya, wajah mereka penuh amarah dan niat buruk. Mereka membawa tongkat dan senjata tajam, berharap dapat meruntuhkan semangat para pedagang. Namun pandangan mereka terhenti saat menyaksikan barisan pedagang yang bersiap menghadang dengan gagah berani. Rojak melangkah maju, suaranya bergema di udara pagi. "Kalian pikir bisa lawan aku? Pasar ini milikku," teriaknya. Namun sebelum pertempuran benar-benar pecah, Pak Sarman maju ke depan, suaranya dalam dan tenang. "Pasar ini milik semua orang yang mencari hidup dengan jujur. Kau tak berhak menindas kami." Kata-kata itu seperti cambuk yang membakar semangat para pedagang. Pertarungan pun pecah. Gerakan Pak Sarman gesit dan lincah, meluncur seperti belut putih yang sulit ditangkap. Setiap jurus ilmu welut putih ia keluarkan dengan presisi, menangkis serangan lawan dan membalas dengan pukulan yang tajam. Anak buah Rojak yang mencoba menyerangnya satu persatu tumbang, tak mampu menandingi kecepatan dan kelincahan Pak Sarman. Di tengah pertempuran, para pedagang lain yang telah berlatih turut turun tangan. Mereka bergerak dengan semangat membara, saling melindungi dan menyerang dengan keberanian yang baru ditemukan. Pasar yang sebelumnya sunyi dan menyeramkan kini berubah menjadi medan perlawanan yang bergemuruh. Suara teriakan, benturan kayu, dan desisan napas memenuhi udara. Meski jumlah lawan lebih banyak, semangat para pedagang tak tergoyahkan. Mereka bertarung bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati yang penuh keberanian. Pak Sarman merasa darahnya mengalir lebih deras, ilmu welut putih mengalir dalam setiap gerakan, memberinya kekuatan yang seolah tak pernah habis. Pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan pasar dan kehormatan semua orang. Saat matahari mulai naik tinggi, anak buah Rojak mulai mundur satu persatu, terluka dan kelelahan. Rojak sendiri berdiri terengah-engah, wajahnya penuh amarah dan kekalahan. Pak Sarman menatap tajam, lalu berkata dengan suara tegas, "Jangan pernah kembali lagi. Pasar ini bukan tempatmu." Dengan itu, perlawanan hari itu berakhir, tapi perjuangan belum selesai. Pasar telah menemukan pahlawannya, dan harapan baru telah lahir. Setelah pertempuran sengit di pagi hari, pasar perlahan mulai kembali tenang. Namun di balik kedamaian yang tampak, luka dan ketegangan masih membekas di hati para pedagang. Pak Sarman duduk di depan lapaknya, tubuhnya yang dulu kuat kini penuh goresan dan memar. Tapi tatapannya tetap tajam, penuh tekad yang tak pernah pudar. Ia tahu, kemenangan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Para pedagang mengelilinginya, beberapa membawa air untuk menyeka darah dan keringat. Suasana yang biasanya riuh kini berubah menjadi hening penuh haru. Mereka melihat lelaki tua itu bukan hanya sebagai penjual sayur, tapi sebagai pelindung dan simbol harapan. Seorang pemuda menghampiri Pak Sarman, mengangkat tangan dengan suara berat, "Pak, kami siap berjuang bersama sampai pasar ini benar-benar aman." Di sisi lain, Rojak yang kalah terkapar di sebuah rumah kosong, merasakan getirnya kekalahan pertama dalam hidupnya. Tubuhnya penuh luka, tapi amarahnya membara lebih dari sebelumnya. "Pak Sarman, kau belum menang. Ini baru permulaan," gumamnya dengan suara bergetar. Ia tahu, untuk menguasai pasar, ia harus bangkit dengan cara yang lebih kejam dan licik. Malam itu, Pak Sarman memanggil para pemuda yang berani untuk berkumpul dan melatih ilmu welut putih lebih dalam. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, mereka harus siap secara mental dan strategis. Ini bukan hanya soal pukulan atau tendangan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga solidaritas dan keberanian, katanya dengan suara yang menggema di ruangan kecil itu. Sementara itu, suasana di pasar mulai berubah. Para pedagang mulai menata ulang lapak mereka, tapi tetap waspada dengan segala kemungkinan. Rasa takut belum hilang sepenuhnya, namun ada cahaya kecil yang mengusir kegelapan. Mereka mulai percaya bahwa dengan bersatu,
mereka bisa melawan segala ancaman yang datang. Pak Sarman sendiri mulai meneliti lebih dalam ilmu welut putih, berusaha menggali kekuatan tersembunyi yang selama ini terpendam. Ia tahu, ancaman dari Rojak tidak akan berhenti hanya dengan kekalahan fisik. Perang batin dan strategi akan menjadi medan berikutnya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar kekuatan itu cukup untuk melindungi semua yang ia sayangi. Di sebuah sudut pasar, seorang wanita tua mengamati dari jauh. Mata tajamnya penuh perhatian dan kekhawatiran. Ia adalah penjaga ilmu kuno yang pernah mengenal Pak Sarman di masa lalu. Perjuanganmu baru saja dimulai, Pak Sarman. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghancurkan harapan ini, bisiknya lirih, seolah memberi peringatan yang berat. Malam itu ditutup dengan janji yang terpahat kuat di hati Pak Sarman dan para pedagang. Mereka bersumpah untuk menjaga pasar, melindungi satu sama lain, dan berjuang tanpa menyerah. Pasar yang dulu sunyi dan penuh ketakutan kini menjadi medan harapan dan keberanian yang tak akan mudah ditaklukkan. Beberapa hari setelah kemenangan yang diraih, suasana pasar mulai tampak lebih hidup, namun ada nuansa gelap yang mulai menyusup diam-diam. Pak Sarman dan para pemuda yang telah belajar welut putih tetap waspada, tak pernah lengah. Mereka tahu, Rojak bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Namun yang lebih menakutkan kini adalah ancaman dari dalam, bayang-bayang pengkhianatan yang tak terlihat. Seorang pedagang muda bernama Hari, yang sejak awal mendukung Pak Sarman, mulai berubah sikap. Diam-diam, ia bertemu dengan anak buah Rojak, memberikan informasi tentang strategi dan pergerakan para pedagang. Hari sendiri bergulat dengan rasa takut dan dilema batin, keluarganya terancam jika ia tetap setia pada Pak Sarman. Di balik senyum dan sapaan hangatnya, tersembunyi ketegangan yang makin berat. Pak Sarman yang merasakan perubahan suasana semakin menajamkan indera dan ilmu welut putihnya. Ia mencurigai adanya pengkhianat, namun belum bisa memastikan siapa. Suatu malam, saat melakukan ronda di pasar, ia menangkap gerak-gerik mencurigakan di antara bayang-bayang. Gerakannya seperti belut putih yang licin, ia menyelinap diam-diam mengikuti jejak itu, berusaha mengungkap kebenaran. Hari yang ketakutan dan terpojok, akhirnya berani mengungkapkan pengkhianatannya pada Rojak. Namun, Rojak tidak hanya memanfaatkan informasi, ia merencanakan pengkhianatan yang lebih besar, serangan mendadak yang bisa menghancurkan seluruh semangat para pedagang dan menyingkirkan Pak Sarman sekali dan untuk selamanya. Bayangan gelap itu menyelimuti hati Hari, yang kini menyesali pilihannya. Sementara itu, para pedagang yang lain mulai merasakan getaran kegelisahan. Rasa aman yang mulai tumbuh sejak kemenangan pertama mulai terkikis. Namun Pak Sarman tetap tenang, menunjukkan keteguhan hati. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang tak terduga, melatih para pemuda agar lebih lihai dan waspada. Ia tahu, pertempuran sebenarnya belum usai. Di malam yang kelam, serangan mendadak itu akhirnya terjadi. Anak buah Rojak menerobos masuk ke pasar, menyerang lapak-lapak pedagang yang lengah dan tidak siap. Terjadi kekacauan hebat, suara teriakan dan benturan memenuhi udara. Pak Sarman segera turun tangan, melibas musuh dengan gerakan welut putih yang semakin sempurna. Namun jumlah lawan yang banyak membuat pertempuran makin berat. Hari, yang melihat kehancuran yang terjadi, mulai menyesali perbuatannya. Dalam hati, ia berdoa agar Pak Sarman dan para pedagang masih punya kesempatan bangkit. Dalam kekacauan itu, Pak Sarman menangkap pandangannya, memberikan tatapan penuh pengertian dan ampunan. Seketika, harapan kecil itu menyala kembali, memberi kekuatan bagi mereka yang tersisa untuk bangkit dan bertahan. Ketika fajar menyingsing, pasar kembali terdiam, namun kini dengan luka yang lebih dalam. Banyak lapak hancur, banyak pedagang terluka, dan semangat yang sempat pudar kini harus dipupuk kembali. Pak Sarman berdiri di tengah reruntuhan, menggenggam tangan para pedagang yang setia. Ini bukan akhir, ini awal yang baru, suaranya menggetarkan jiwa. Perjuangan terakhir menanti di depan mata. Pasar yang pagi tadi porak-poranda kini menjadi saksi dari kebangkitan yang tak terduga. Pak Sarman berdiri di tengah reruntuhan, wajahnya penuh luka tapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu, ini adalah saat terakhir untuk menuntaskan perlawanan. Kekuatan ilmu welut putih telah mencapai puncaknya, dan semangat para pedagang tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Para pedagang yang selamat mulai membersihkan sisa-sisa kehancuran, sambil mempersiapkan diri menghadapi serangan pamungkas dari Rojak dan anak buahnya. Suara mereka bergema penuh semangat, pasar ini milik kita. Kita tidak akan menyerah.
Terasa getaran kuat dari setiap suara yang menyuarakan harapan dan keberanian, membuat langit pagi seakan menggemakan kebangkitan mereka. Sementara itu, Rojak mengumpulkan pasukannya untuk serangan terakhir. Kali ini, ia membawa senjata tajam dan strategi yang lebih kejam. Ia yakin, kali ini ia akan menghapus nama Pak Sarman dari pasar dan memaksakan kekuasaannya tanpa ampun. Namun, di lubuk hatinya, ada keraguan yang mulai merayapi, ketakutan akan kekuatan ilmu welut putih yang selama ini ia remehkan. Pertarungan pamungkas pun dimulai. Pak Sarman dengan gerakan anggun dan bertenaga, mengalir seperti air yang deras menerjang batu karang. Setiap jurus welut putih yang ia keluarkan membuat musuhnya terpental dan tak berdaya. Anak buah Rojak yang mencoba menyerang secara brutal satu persatu tumbang di hadapannya, seperti bayangan yang menghilang saat fajar menyingsing. Dalam duel yang menentukan, Pak Sarman berhadapan langsung dengan Rojak. Wajah Rojak penuh kemarahan dan keputusasaan, sedangkan Pak Sarman menatap dengan ketenangan yang menyejukkan. Dengan satu gerakan cepat dan terarah, ilmu welut putih menyergap Rojak, mengunci langkah dan melemahkan semangatnya. Rojak jatuh terduduk, kekuasaan dan arogansinya hancur berkeping-keping. Pasar perlahan kembali pulih, suasana damai mulai menyelimuti. Para pedagang kembali menata lapak mereka, kini dengan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pak Sarman menjadi pahlawan yang dihormati, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan dan mempersatukan mereka semua. Hari yang pernah mengkhianati, kini berdiri di sisi Pak Sarman, memohon ampun dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Pak Sarman menyambutnya dengan tangan terbuka, memberi kesempatan kedua yang tulus. Pasar ini bukan hanya tempat berjualan, tapi juga keluarga besar yang saling menjaga dan mempercayai. Di akhir hari, saat matahari terbenam, Pak Sarman menatap langit dengan hati tenang. Ia tahu, pertempuran telah usai, tapi tugas menjaga kedamaian baru saja dimulai. Dengan ilmu welut putih dan semangat persatuan, pasar ini akan terus berdiri tegak, melawan segala ancaman yang mencoba merusak. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan telah terukir indah di sana. Fajar baru saja menyibak kabut tipis yang menggantung di atas pasar tradisional. Dari kejauhan, suara roda gerobak berderit dan teriakan pedagang mulai menyatu dalam irama khas pagi yang tak pernah berubah. Di pojok pasar, tepat di los sayur yang sempit dan lembab, seorang lelaki tua dengan wajah teduh sedang mengatur ikatan daun singkong dan tumpukan bayam yang masih segar. Namanya Pak Sarman, lelaki sederhana yang sudah 2 dekade menjual sayuran tanpa banyak bicara. Tangannya yang kasar akrab dengan tanah, peluh, dan kesunyian. Setiap pagi, Pak Sarman bangun sebelum azan subuh. Dengan sepeda tuanya, ia menempuh perjalanan dari kampung kecil di pinggiran kota ke pasar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika dagangannya tersisa, atau saat hujan mengguyur lapaknya hingga becek dan bau. Bagi Pak Sarman, hidup adalah soal keteguhan hati. Ia percaya, selama tangannya jujur, rezeki akan tetap turun meski tak melimpah. Namun, hari itu berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat pasar terasa lebih berat, lebih dingin. Pedagang-pedagang mulai berbisik saat beberapa lelaki asing berkeliaran. Mereka bertubuh kekar, wajah penuh tato, dan mata yang tak mengenal belas kasihan. Mereka menghampiri lapak-lapak, menepuk-nepuk meja, dan berbicara kasar. Suasana pasar berubah tegang. Salah satu pedagang buah dipukul hanya karena menolak menyerahkan uang keamanan. Pak Sarman hanya diam, matanya tajam mengamati dari balik tumpukan kangkung, namun mulutnya tetap terkunci rapat. Ia tahu, badai telah datang. Pak Sarman, katanya mereka dari orang baru, preman bayaran. Hati-hati, Pak, bisik Bu Rini, penjual tempe yang lapaknya bersebelahan. Suaranya gemetar, wajahnya pucat. Ia menggenggam pergelangan tangan Pak Sarman sejenak, seolah ingin memindahkan sedikit keberanian ke tubuhnya yang tua. Pak Sarman hanya mengangguk, tak banyak bicara. Namun di dadanya, ada getar yang tak bisa disembunyikan, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah lama tak ia rasakan. Dulu, masa mudanya penuh darah dan pertempuran. Ia adalah murid terakhir dari pendekar legendaris yang menguasai ilmu welut putih, silat lincah yang tak tertebak, seperti belut yang licin dan sulit ditangkap. Tapi Pak Sarman telah bersumpah tak akan pernah menggunakan ilmu itu lagi. Ia memilih berdamai dengan kehidupan, mengganti pukulan dengan timbangan, mengganti loncatan dengan cangkul dan sayur mayur. Tapi kini,
Dunia lamanya seolah kembali menantang. Anak buah preman mulai mendekati lapak Pak Sarman. Salah satunya menendang keranjang tomat hingga berserakan. "Woi, kakek, kalau mau lapakmu aman, bayar tiap minggu. Jangan sok suci lo," teriaknya sambil menatap tajam. Pak Sarman tak menjawab, hanya menatap mereka seperti melihat sekumpulan lalat yang mengganggu ladang. Namun tatapan itu cukup membuat salah satu preman mundur setengah langkah, merasa ada sesuatu yang tak biasa dari lelaki tua itu. Langkah-langkah kasar mereka